Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawaroh dari semester 4 PAIC Institut Ilmu Al-Quran Yogyakarta akan mempresentasikan atau membahas tentang proses dan bentuk sosial. Teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing lagi dengan pengertian proses sosial itu apa. Biasanya proses sosial ini terjadi pada masyarakat sekitar. Nah, pengertian dari proses sosial ini adalah di mana hubungan antara sesama manusia baik secara individu maupun berkelompok yang mewujudkan sebuah perubahan dan perkembangan pada masyarakat tersebut. Dalam artian sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri. Jadi tidak melenceng dari nilai-nilai sosial yang diterapkan pada masyarakat tersebut. Bentuk umum dalam proses sosial ini adalah interaksi sosial. Nah, karena interaksi sosial ini merupakan kunci dari terjadinya suatu aktivitas sosial yang membangun bersama-sama dalam masyarakat, maka interaksi sosial ini sangat penting bagi kita, terutama manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, sebelum mengenai selanjutnya pengertian mobilitas sosial vertikal dan horizontal, kami akan membahas dulu tentang pengertian mobilitas sosial itu sendiri. Mobilitas sosial berhubungan dengan kedudukan seseorang atau kelompok untuk mencapai kedudukan yang berbeda dengan sebelumnya. Dengan arti mengalami perubahan kedudukan ke tingkat yang lebih tinggi maupun sebaliknya ke tempat yang lebih rendah. Nah, apa sih mobilitas sosial vertikal dan horizontal itu, teman-teman? Pernah belum mendengar tentang keduanya? Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama. Pertama, mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan status sosial oleh individu tersebut. Contohnya yaitu di sini ada dua mobilitas vertikal ya, dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal turun. Contoh mobilitas vertikal ke atas yaitu ketika pedagang bakso keliling yang biasanya keliling, dia mampu membangun restoran bakso sehingga dia bisa berjualan di tempat, sudah tidak berkeliling lagi. Nah, itu namanya pedagang bakso mengalami mobilitas vertikal ke atas atau naik. Sedangkan contoh dari mobilitas vertikal turun yaitu jika seorang usaha bangkrut sehingga harus menutup tokonya. Nah, itu merupakan contohnya. Yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Mengenai pengertiannya yaitu perpindahan status sosial dari satu posisi ke posisi lain yang sifatnya sederajat,
Mobilitas ini biasanya disebabkan oleh perpindahan tempat tinggal atau peralihan seorang individu dari suatu kelompok ke dalam kelompok yang lainnya yang sederajat. Contoh dari mobilitas ini yaitu ketika pertukaran antar pelajar, misalkan Indonesia, Jepang, atau Jepang ke Indonesia, dan ketika suatu keluarga atau suatu individu berpindah ke desa tetangga, misal sebelumnya ke desa mana, terus berpindah ke desa sebelahnya, itu merupakan contoh dari mobilitas sosial horizontal. Tetapi tidak hanya itu saja ya teman-teman, masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang mungkin teman-teman juga bisa menemukannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.